Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Nurhayati, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, Pokja Merdeka Bengalon. Baik, di sini kita akan melakukan praktikum yaitu tentang seismonasti dan niktinasti yang akan kita praktikum pada hari ini. Alat dan bahannya yaitu ada penggaris dan juga daun putri malu ini ya. Dan kita akan melakukan pengamatan gerakan tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan gerakan halus pada daun putri malu. Kalau ketika kita melakukan gerakan halus seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, ternyata hanya di ujung daun putri malu saja yang tertutup dan yang lainnya dia hanya sedikit saja menutupnya seperti ini. Sedangkan yang lain tetap terbuka. Ini kalau kita melakukan gerakan halus. Terus kalau kita melakukan gerakan sedang seperti ini, daun putri malu ini akan tertutup dari ujung sampai ke pangkalnya sini, dia akan tertutup dengan cepat. Kalau kita tadi melakukan gerakan halus, dia akan menutup secara lambat dan yang akan tertutup hanya di bagian ujung saja. Ketika kita melakukan gerakan sedang, maka dia akan tertutup dengan cepat dan dia akan tertutup dari ujung, dari pangkal sini sampai ke ujung. Sedangkan apabila kita melakukan gerakan kasar seperti ini, nah, ternyata daun putri malunya akan tertutup dengan sangat cepat. Tidak hanya pada daun saja, tetapi dari batangnya ini, pangkalnya ini, pangkal yang ini pun dia juga akan tertutup. Dia akan tertidur dari seluruh daun pohon putri malu ini, dia akan tertutup dengan cepat. Maka kesimpulannya ini adalah apabila daun putri malu ini kita rangsang atau kita sentuh secara halus, maka dia hanya akan tertutup dengan waktu yang lambat dan hanya tertutup di ujungnya. Dan apabila kita melakukan rangsangan atau sentuhan dengan sedang, maka dia akan tertutup dari ujung sampai pangkalnya. Dan ketika kita melakukan gerak secara kasar, maka daun putri malu ini akan tertutup atau tertidur seluruh pohon ini, semuanya akan tertutup dari pangkal, dari daun sampai ke batangnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yaitu gerak niktinasti. Alat dan bahannya yaitu daun putri malu yang saya beri sampel A. Kemudian yang kedua ada daun putri malu yang saya beri sampel B. Kemudian ada kertas karton yang berwarna hitam. Nanti kita akan taruh salah satu dari daun putri malu ini, kita akan tutup dengan kertas karton ini yang benar-benar sudah tertutup dan gelap tanpa cahaya. Maka kita akan melihat dan kita akan mengamati apa yang akan terjadi setelah 30 menit kemudian. Baik, di sini yang akan saya tutup adalah sampel A. Sampel A ini kita akan tutup menggunakan kertas karton. Ini saya geser. Tanpa menyentuh sama sekali. Sampel A ini kita tutup dengan rapat dan kita akan tunggu selama 30 menit. Dan apa yang akan terjadi pada daun putri malu tersebut? Ini setelah 30 menit kita akan lihat apa yang akan terjadi pada daun putri malu yang sudah kita tutup oleh kertas karton yang hitam yang kedap cahaya. Nah, bisa kita lihat ternyata daun putri malu ini akan tertidur seperti ini. Ini daun putri malunya tertidur, sampel A ya. Ini sampel A. Ternyata kesimpulannya adalah apabila daun putri malu ini apabila dia tidak terkena cahaya sedikit pun, maka dia akan tertutup atau terkantuk. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Nurhayati, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Samarinda, Pogjar, Merdeka Bengalon. Yaitu tentang geotropisme negatif. Nah, di sini kita akan uji coba menggunakan tanaman kacang hijau. Ini tanaman kacang hijaunya. Nah, seperti ini. Kita tanam dulu, setelah nanti dia tumbuh, maka kita akan mengamati gerak geotropisme negatifnya. Setelah dia tumbuh, maka kita akan amati pergerakannya. Sekarang kita tanam dulu. Dan ini saya kasih sampel B, dan yang ini saya kasih sampel A. Baik, nanti kita tanam dan kita akan amati setelah tanaman ini tumbuh. Nah, ini adalah kacang yang kemarin kita tanam, sekarang sudah tumbuh. Yang ini saya kasih sampel A dan ini sampel B. Di sini kita akan mencoba melakukan gerak geotropisme negatif. Salah satu tumbuhannya ini akan saya miringkan seperti ini, dan yang satunya akan tegak. Apakah nanti tumbuhan ini akan tetap miring seperti ini atau dia akan mengikuti matahari? Nanti kita akan amati setelah beberapa hari. Yang ini sampel A dan yang ini sampel B. Saya akan menggunakan sampel B untuk yang dimiringkan. Kita ganjal dulu ya. Sampel B kita akan miringkan seperti ini. Apakah dia akan tetap miring seperti ini atau dia akan naik ke atas mengikuti matahari? Ya, susun tempatnya dulu, kita ganjal. Ini dan yang ini akan tetap ini dan yang ini akan tetap berdiri seperti ini. Kita akan lihat hasilnya beberapa hari, nanti akan kita amati setiap hari. Pada hari keempat, dia bisa kita lihat bahwa di sini kacangnya ini mengikuti arah matahari. Ini adalah perkembangan hari terakhir, yaitu hari ke-7, di mana kita lihat di sini terjadi gerak geotropisme negatif. Bisa kita lihat dari sampel B. Sampel B ini adalah sampel B yang kemarin kita tanam dengan horizontal. Ternyata semakin hari dia akan tumbuh ke atas mengikuti arah matahari. Bisa kita lihat bahwa di sini matahari sore hari berada di sebelah barat, dan kita lihat di sini dia bergerak miring dan juga agak ke barat, karena di sini menunjukkan bahwa adanya gerak geotropisme negatif. Jadi tanaman kacang ini dia tidak horizontal lurus ke sana, tetapi dia akan ke atas mengikuti gerak matahari. Berbeda dengan sampel A. Sampel A di sini dia akan tetap tegak lurus ke atas. Seperti itu. Dan ini kita dapat simpulkan bahwa terjadi gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang hijau. Demikian praktikum kita pada hari ini. Kita akan nantikan praktikum selanjutnya. Saya Ita Nurhayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.